Yes, akhirnya Alvin Lim, sang pengacara, buka semua kebusukan Mahfud MD selama menjabat jadi Menko Polhukam sampai dengan tidak menjabat hari ini. Karena apa yang disampaikan Alvin Lim ini adalah fakta yang dia jalani sehari-hari berkutat di dunia hukum dan berurusan dengan Menko Polhukam. Ini blak-blakan dan kita baru tahu ternyata Mahfud MD tidak seperti yang kita bayangkan. Pantesan begitu nggak jadi nyinyir terus, baru tahu kita juga sekarang. Seperti apa cerita lengkapnya Alvin Lim dan ini fakta yang selama ini dia alami terhadap Mahfud MD? Check it out. Ya, situasi di Indonesia ini makin nggak baik ya teman-teman ya, terutama dalam hal politik teman-teman ya, dan dalam hal hukum. Jadi terlihat beberapa oknum-oknum ya, yang mana saya bisa sebut oknum-oknum tersebut sebagai oknum-oknum pengkhianat bangsa teman-teman. Kenapa pengkhianat bangsa? Ya karena ini mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pernah diberikan jabatan oleh Presiden Jokowi. Nah, ketika mereka dicopot dan tidak lagi berkuasa, ya mereka jelek-jelekin di situ teman-teman ya. Itu adalah orang yang mengkhianat, tidak tahu diri kalau menurut saya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Profesor Linglung teman-teman, Profesor Linglung ya. Saya mau beritahukan nih yang ada di media nih, ya jadi ya coba kita lihat dulu nih berita lainnya lagi nih. Nggak berapa lama muncul berita teman-teman ya, di Kabar 24 ini kata Mahfud soal dirinya naik jet pribadi bersama Anies. Wah, lah justru Mahfud malah naik pribadi nih, jet pribadi sama Anies waktu dia menjadi Menko Polhukam. Dibilang di sisi lain soal kasus yang menyeret Kaisang soal jet pribadi, Mahfud mengingatkan KPK untuk bersifat tegas katanya. Meskipun pihaknya tidak bisa memaksa KPK untuk memanggil Kaisang, tergantung itikat KPK aja. Tapi kalau alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoleksi dalam dua hal katanya. Sebelumnya mantan Menko Polhukam pun mengaku pernah menggunakan jet pribadi saat masih menjabat ketua MK. Jadi dia menggunakan jet pribadi malah ketika dia masih menjabat ketua MK. Saya tidak membela Kaisang ya, di sini saya tidak membela Kaisang. Benernya dia atau salahnya dia biar nanti pengadilan atau proses hukum yang melanjutkan ya, karena saya bukan kuasa hukumnya Kaisang. Tetapi saya mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini ya. Profesor Linglung yang berkacamata ini ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden, saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua, makin nyinyir. Ya apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan? Ya atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Ya kan? Saya ngelihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia apa yang dilakukan? Nggak ada.
LP yang dia jalankan yang kedua tentang LP pemalsuan, teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria, sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah, ini aneh. Ya kan, ini adalah LP, laporan polisi pesanan si Mahfud, teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini, ya kan, kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek. Itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet, teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini, teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Tetek bengek di situ, teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau ngasih dia ini private jet. Terus seharusnya dia sebagai ketua MK apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya, harusnya dia tahu, teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya, itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan? Sekarang kalau gue punya anak siket, anak gue siket misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama siket. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti. Siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan, ya nggak bisa asumsi teman-teman ya. Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linglung ini teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk ya. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa, sebagai warga negara saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat ya. Saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik, teman-teman ya. Dia menjelek-jelekan presiden yang terpilih padahal presiden itu belum terbukti bersalah. Ya. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini bisa aja Kaisang itu punya bisnis, ya kan, dan teman bisnisnya ngasih. Kita nggak tahu, ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara tuh suruh periksa. Ya kayak contoh misalnya saya dikasih naik mobil dinas, ya kan. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibilang menerima gratifikasi. Ya karena menerima jemputan mobil dinas tersebut. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa saya bilang? Bisa aja saya diundang dalam kapasitas undangan resmi oleh si pejabat negara. Ya otomatis normal kalau saya diundang
saya datang dari luar kota karena saya nggak tahu kota itu bagaimana ya. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya, saya melihat bagaimana mulut busuk seseorang ini baru kelihatan ya, otaknya ngakunya pintar. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Kenapa saya bilang dia goblok? Ya lu ngapain ngata-ngatain orang terima private jet kalau lu sendiri juga terima. Bahkan dia nerima ketika dia masih menjadi pejabat loh. Itu yang paling parah ya. Dan kedua yang saya sesali adalah ini orang yang dipercaya Jokowi loh, jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam tuh orang ketiga loh ya, di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh ya, diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan. Tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan ya, karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja ya, nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong ya kan, investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu ya kan cari muka berusaha nyelesain ya. Jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser, makanya dia serang karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak ya, tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya, karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik teman-teman ya, banyak oknum-oknum munafik di PDIP teman-teman. Bukan hanya dia, tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama, nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah ngelihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat teman-teman ya. Mereka mau jilat ke Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP. Padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa ya. Kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan mereka senang karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih, seolah-olah seperti itu ya. Jangan teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat ya, ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung teman-teman ya. Itu profesor kayak gituan gak usah diinin aja, dia udah dibuang itu sama Jokowi, udah dibuang, makanya udah gak jadi Menko Polhukam lagi teman-teman ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar ya, ya, apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam itu sama Mahfud, wah udah kelihatan itu ya kan, gak bakal menang yang kayak begitu teman-teman ya. Karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu ya, mana yang benar-benar bela masyarakat, mana yang tidak ya. Kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong. Ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Nah, dari situ aja kita sudah melihat teman-teman ya. Ya toh, kalau dikasih jabatan baru dia muji-muji, itu kayak si Mahfud tuh. Mahfud dikasih jabatan Menko Polhukam baru saat itu dia dukung Jokowi ya. Ketika dikeluarin dari Menko Polhukam, mulutnya jelek-jelekin, cut. Gunanya apa? Itu gunanya sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan teman-teman. Korea Utara itu selalu ngancem mau nuklir. Untuk supaya apa? Supaya mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan bantuan khusus ya. Untuk kasarnya ngomong tutup mulut. Nah, hal yang sama saya rasa dipergunakan oleh Mahfud
ya. Dia punya podcast, dia pengen podcastnya itu supaya tutup mulut, akhirnya dijelek-jelekin, ya, dengan tujuan mungkin agar dia dibeli podcastnya tersebut, ya teman-teman ya. Kita nggak tahu maksud buruk apa yang si Mahfud ini punyain, karena dia sebagai penyelenggara negara dulunya, ketika masih sama Jokowi, ya kan, kok nggak pernah mengkritik Jokowi, ya kan? Dia yang tahu dan dia yang melakukan penegakan hukum. Kenapa kok dia nggak mempanis orang-orang yang melakukan hal tersebut? Dan kalau dia yang menerima gratifikasi, kok dia nggak ngaku ke KPK? Ya teman-teman, jadi inilah bukti bahwa Mahfud itu adalah seorang yang munafik dan tidak taat hukum, ya. Dan saya keberatan kalau dia itu mau mencoba merusak negara ini dengan podcast-podcast dia yang menghina presiden dan berusaha merusak persatuan bangsa, teman-teman ya. Karena sampai bulan Oktober tahun ini Jokowi masih sebagai presiden. Ya kan, kalau nanti memang dia ada buktinya melakukan korupsi, segera seret. Saya setuju di situ. Ya, tapi kalau tidak ada, nggak usah gembar-gembor bikin gaduh negara ini. Ya, kita ini sudah pintar Pak Mahfud. Ya, lu nggak usah goblok-goblokin kita. Kita tahu lu yang terima gratifikasi jet, kok lu nuduh orang lain di situ. Kalau lu mau dia diperiksa, lu dulu diperiksa sama KPK dong, lu ngaku dong sana ke KPK. Ya kan, orang munafik kayak begitu kok. Ya, oke teman-teman. Jadi teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, jangan banyak percaya sama Mahfud MD di situ. Saya kasih tahu teman-teman, jangan banyak percaya. Saya 3 tahun jadi kuasa hukum investasi bodong, setiap kali suratin ke dia, ke Menko Polhukam, sekalipun nggak pernah dibalas. Dan bukan cuma saya teman-teman, ya, banyak teman-teman saya lainnya di situ, lawyer-lawyer lainnya yang selalu menyurati dia pun tidak pernah dibalas, teman-teman ya. Dia tuh nggak peduli sama masyarakat, pedulinya cuma sama diri dia sendiri, dan dia nanganin kasus, bantu kalau bisa membuat dia sukses dan pansos, teman-teman. Kalau enggak, dia cuekin di situ ya. Makanya kenapa kalau dia nunggu viral dulu, kalau viral baru dibantu. Atau kalau Presiden Jokowi udah bicara, ya basmi investasi bodong, baru dia turun tangan. Kalau enggak, dia tidak akan turun tangan, teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang sama aja itu orang makan gaji buta ya. Dan saya sangat sayangkan Presiden Jokowi ya, presiden-presiden kita ini banyak memilih ya pejabat bukan karena kemampuan otaknya, bukan karena kemampuan kinerjanya, tetapi karena kepentingan partai. Jadi Mahfud ini dipilih sama Presiden Jokowi karena dia orang PDIP, ya, untuk dikasih kursi-kursi PDIP. Sama seperti Yasona Lawli. Yasona Lawli itu ngerti apa? Profesor apa itu? Ya, nggak ngerti apa-apa dia. Lihat aja itu, Rutan, semua, ya kan, banyak itu korupsi di sana. Dia Menteri Hukum dan HAM loh. Ya, apa pernah dia negakin hukum di Rutan? Tidak pernah di situ. Bukan cuma Rutan, imigrasi itu. Ya, banyak juga yang nggak benar di sana. Jadi teman-teman, ya, sudahlah, Indonesia ini akan sulit ya kalau kita bikin memperkeruh, karena ekonomi Indonesia sebentar lagi pun juga akan melambat di sini ya. Yang kita lihat ini resesi ini akan datang. Jadi kalau kita tambah dengan politik dan hasutan-hasutan, mendengar hasutan-hasutan dari orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang munafik, ya Indonesia tidak akan pintar. Jadi masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya mau teman-teman ini cerdas, ya. Kita lihat, kita netral saja, kita lihat mana yang baik yang benar, ya, dan jangan percaya kepada orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah hanya untuk menghasut, ya. Iya. Ini adalah blak-blakan dari Alvin Lim, dan kita sekarang menjadi tahu siapa sesungguhnya Mahfud MD. Pantesan nyinyir terus dan sekarang menyerang Jokowi terus. Oke, itulah fakta yang selama ini kita tidak pernah ketahui. Kirain baik-baik saja, ternyata ada kebusukan yang tersimpan di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.